Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Satpol PP kembali mengamankan puluhan anak jalanan yang kerap kali mengemis dan meresahkan masyarakat Kota Parepare. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Yusriadi Sugiarto. Inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Baik, kita ke informasi pertama, pemirsa. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2020, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Parepare melaksanakan upacara sekaligus tabur bunga di laut untuk mengenang para jasa pahlawan. Serangkaian kegiatan dilaksanakan pemerintah Kota Parepare dalam memperingati Hari Pahlawan Nasional yang ke-75 tahun 2020 pada Selasa 10 November 2020 kemarin. Salah satunya yakni pelaksanaan tabur bunga di laut yang diawali dengan upacara di Dermaga Capa Ujung Kota Parepare. Upacara ini dipimpin oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim dan selanjutnya tabur bunga di laut dilakukan dengan cara menggunakan kapal Tekbot Hektor 178 yang diikuti oleh Forkopimda Kota Parepare. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, 18 anak usia di bawah umur dan juga 1 lansia dibawa ke kantor Satpol PP untuk didata dan selanjutnya diserahkan ke Dinas Sosial Kota Parepare untuk dibawa ke Rumah Perlindungan Trauma Center. Para pengemis dan anak jalanan ini merupakan warga luar Kota Parepare yang memang disuruh untuk meminta-minta. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare bersama dengan Dinas Sosial Kota Parepare dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia beberapa waktu lalu melaksanakan penertiban pengemis dan anak jalanan di sejumlah titik yang kerap dijadikan tempat mangkal. Dalam kegiatan tersebut, petugas dari Satpol PP berhasil mengamankan 16 orang anak di bawah umur dan 2 orang usia remaja serta 1 orang usia lanjut. Mereka selanjutnya dibawa ke kantor Satpol PP untuk didata dan selanjutnya diserahkan ke Dinas Sosial Kota Parepare untuk dibawa ke Rumah Perlindungan Trauma Center. Para anak jalanan ini diamankan karena kerap meresahkan warga, khususnya para pengguna jalan, karena ketika melakukan aksinya, mereka meminta uang dengan secara paksa kepada masyarakat. Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare Muhammad Anzar, para pengemis dan anak jalanan yang berhasil dirazia ini merupakan warga dari luar Kota Parepare yang sengaja diturunkan oleh seseorang yang memang menyuruh mereka untuk meminta-minta. Yang pertama bahwa berdasarkan keluhan masyarakat terkait dengan anak jalanan yang sering minta-minta di pinggir jalan, terkhusus di depan alun-alun kota, perapatan lampu merah, itu kita sudah tindak lanjuti kemarin. Dan kita sudah menjaring kurang lebih 20-an anak-anak. Anak-anak ini itu adalah anak terlantar karena sebenarnya bukan penduduk Parepare, penduduk dari luar. Cuman karena memang ada yang mengomandoi sehingga kami melakukan operasi dan didapatkanlah diamankan kurang lebih 20 orang anak jalanan yang kita bawa ke Satpol. Dan selanjutnya kita bawa ke Satuan Dinas Sosial untuk ditindaklanjuti. Karena proses pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan keluhan-keluhan masyarakat khususnya pengguna jalan yang ada di sepanjang Jalan Petran, bahwa ada anak-anak peminta-minta jalan di jalanan, dan itu betul ada, tetapi ingat bahwa semua yang kita jaring itu tidak ada penduduk Parepare, semua dari luar. Setelah itu kita coba bergeser lagi pindah ke pantai sana, ternyata di sana juga ada kumpul-kumpul mereka. Jadi itu kita tindak lanjuti dan semua kita sudah amankan dan diteruskan, kita kerjasama dengan Dinas Sosial untuk diteruskan, untuk ditindaklanjuti. Saya pikir seperti itu. Ya, makasih Pak. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Dakwah Wal Irsyad Parepare mengikuti asesmen lapangan akreditasi perguruan tinggi secara virtual di ruang aula STAI DDI Parepare. Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Dakwah Wal Irsyad atau STAI DDI Parepare mengikuti asesmen lapangan akreditasi perguruan tinggi atau APT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT Kemendikbud Republik Indonesia tahun 2020. Asesmen lapangan tersebut diikuti secara virtual di ruang aula STAI DDI pada Selasa 10 November 2020.
Dua asesor yang ditugaskan melakukan asesmen lapangan secara virtual untuk STAI DDI Parepare, yakni Profesor Dr. Khairuddin MA dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dr. Asaril Muhajir MAG dari Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Tulung Agung Jawa Timur. Tim penyusun boran APT STAI DDI Parepare Abdurrahman Fasih mengatakan, kegiatan asesmen lapangan ini memang sudah rutin dilakukan setiap tahun karena setiap lembaga perguruan tinggi diharuskan untuk terakreditasi sebab ini sudah menjadi ketentuan nasional. Untuk kegiatan asesmen ini memang secara rutin itu setiap 5 tahun setiap lembaga diharuskan untuk terakreditasi, ya. Ini sudah ketentuan nasional. Nah, untuk STAI DDI Parepare, untuk prodinya sudah terakreditasi, sudah di asesmen sejak tahun 2018 yang lalu, dan sekarang giliran untuk lembaganya untuk di asesmen untuk prodi sampai dengan 5 tahun yang akan datang. Kalau perguruan tinggi tidak terakreditasi berarti itu dianggap ilegal, ya, makanya itu yang kita mengikuti aturan pemerintah untuk lembaga-lembaga perguruan tinggi harus terakreditasi. Asesmen lapangan tersebut dilaksanakan selama 2 hari dengan beberapa sesi. Pada sesi hari pertama, asesmen dilakukan terhadap pimpinan perguruan tinggi, para alumni, dan pengguna biasa atau stakeholder. Sementara pada hari kedua, asesmen dilakukan terhadap mahasiswa, para dosen, dan tenaga administrasi. Rahman Fasih berharap pada asesmen APT tahun ini lembaga perguruan tinggi STAI DDI Parepare bisa mendapatkan hasil yang baik. Andi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang sesuai dengan implementasi kurikulum 2013 tentang pembuatan bahan pembelajaran berbasis TIK, Ikatan Guru Indonesia melaksanakan bimbingan teknis pembelajaran jarak jauh atau PJJ di Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Parepare. Madrasah Sanawiyah atau MTS Negeri Kota Parepare bekerja sama dengan Ikatan Guru Indonesia atau IGI melaksanakan bimbingan teknis pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang diikuti semua guru MTS Negeri Parepare selama 2 hari di aula sekolah pada Rabu dan Kamis tanggal 11 hingga 12 November 2020. BIMTEK ini dibuka Kepala Kantor Kemenak Kota Parepare Haji Abdul Ghaffar didampingi Kepala Seksi Madrasah Kemenak Dr. Muhammad Idris Usman, Ketua IGI Parepare Saiful Mahsan, dan Kepala MTS Negeri Parepare Haja Darna Daming. Kepala MTS Negeri Parepare Haja Darna Daming mengatakan, BIMTEK ini dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang sesuai implementasi kurikulum 2013 tentang pembuatan bahan pembelajaran berbasis TIK. Tujuan daripada BIMTEK ini dilaksanakan adalah memberikan menambah kompetensi guru dalam hal menyusun bahan ajar berbasis TIK, yaitu diantaranya adalah membuat video pembelajaran dalam bentuk ini master, kemudian bagaimana guru dapat menyusun instrumen penilaian, membuat eksekusi soal, kemudian membuat analisis visual dan sebagainya berbasis teknologi informasi. Kepala Kantor Kemenak Kota Parepare Haji Abdul Ghaffar mengungkapkan, BIMTEK ini penting diikuti semua guru karena situasi pandemi saat ini mengharuskan sekolah melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Ya, memang sebaiknya bukan masa perlu, memang wajib hukumnya sebenarnya untuk melaksanakan BIMTEK seperti ini, karena mengingat masa pandemi ini mau tak mau harus kita laksanakan seperti pembelajaran daring. Nah, karena pertemuan secara tatap muka tidak dimungkinkan saat ini, mengingat kondisi belum memungkinkan untuk itu. Ada 4 materi yang diberikan selama BIMTEK berlangsung, yakni pertama mengenai kebijakan Kementerian Agama Kota Parepare terkait strategis pembelajaran di masa pandemi COVID-19 oleh Kasih Madrasah Kemenak Dr. Muhammad Idris Usman. Kedua, motivasi dan kiat-kiat menjadi guru berprestasi oleh pengurus IGI Parepare Tamrin Esos. Ketiga, penilaian berbasis TIK di masa pandemi COVID-19 oleh Khairuddin SPD dan pembuatan video pembelajaran melalui Android. Andi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa,
Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS APBD tahun 2021 Pemerintah Kota Parepare telah disetujui oleh seluruh anggota DPRD Kota Parepare. Seluruh anggota DPRD Kota Parepare menyetujui kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2021 Pemerintah Kota Parepare. Hal tersebut terlihat saat digelar sidang paripurna DPRD dengan agenda penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Kota Parepare dengan DPRD Kota Parepare di ruang rapat paripurna lantai 3 pada Rabu 11 November 2020. Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Parepare Haji Andi Nur Hatina Tipo SSOS didampingi dua wakil ketua yakni Haji Tasming Hamid SEMH dan Muhammad Rahmat Samsu Alam SH serta dihadiri langsung Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH dan Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim. Pada hari ini kita bersama-sama untuk menghadiri dan mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Parepare dengan acara penandatanganan nota kesepakatan rancangan KUA PPAS APBD Kota Parepare tahun anggaran 2021. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dewan Terhormat atas kerja yang cukup maksimal dalam kesepakatan menyetujui kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS tahun anggaran 2021 Pemerintah Kota Parepare. Wali Kota 2 periode ini juga menerima rekomendasi serta saran dan kritik dari anggota DPRD Parepare untuk selanjutnya akan dijadikan materi pemerintah Kota Parepare dalam penyusunan RAPBD tahun 2021. Berdasarkan pada RK tersebut, pemerintah Kota Parepare akan menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kota Parepare tahun anggaran 2021. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara Camat Ujung Andi Ulfalanto memimpin langsung pembongkaran lapak pedagang yang melanggar batas lapak di Pasar Senggol. Pembongkaran lapak ini pun mendapat pengawalan dari TNI Polri untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Dua lapak pedagang yang berlokasi di Pasar Senggol, Kota Parepare dibongkar petugas karena melanggar batas lapak yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Parepare. Camat Ujung Andi Ulfalanto yang memimpin langsung pembongkaran lapak mengatakan pembongkaran dilakukan karena lokasi kedua lapak telah melebihi batas lapak yang sebelumnya telah ditentukan. Setelah itu ada mediasi yang dilakukan bersama yang disaksikan oleh pihak terkait, baik dari pemilik lapak dan anggota dewan serta dari pemerintah Kota Parepare. Dalam pembongkaran ini, pemerintah kota memfasilitasi pembongkaran dan dilakukan sendiri oleh pemilik lapak. Ini hari ini kegiatan apa yang dilaksanakan ini? Jadi hari ini kita melaksanakan pembongkaran terhadap los yang memang merupakan aset pemerintah yang dibangun melebihi dari batas yang telah ditentukan oleh Perindak. Jadi kami fasilitasi untuk pelaksanaan pembongkaran. Ini berapa los yang dibongkar? Terdaftar dua los. Oke, sebelumnya memang ada pemberitahuan atau? Ada, bahkan rapat di tingkat kelurahan. Diketahui seluruh lapak merupakan aset dari pemerintah Kota Parepare yang dalam hal ini perlunya pengawasan agar tidak melanggar, khususnya batas-batas lapak yang sebelumnya telah ditentukan agar tidak mengganggu fasilitas lainnya. Pembongkaran lapak ini pun mendapat pengawalan dari unsur TNI Polri untuk keamanan dan kelancaran proses pembongkaran lapak tersebut. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare kembali menggelar program Talkshow Dinamika Pembangunan mengenai pelaksanaan pembangunan dan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Parepare. Program Dinamika Pembangunan yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Parepare diharapkan dapat menjadi ruang komunikasi antara masyarakat dan pemerintah kota terkait pelaksanaan pembangunan dan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Parepare. Hal ini terlihat saat Dinas Kominfo kembali menggelar program Dinamika Pembangunan yang dikemas dalam bentuk talk show yang disiarkan secara langsung melalui Radio Peduli Parepare pada Rabu 11 November 2020.
Tema Talkshow Dinamika Pembangunan yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI melalui virtual Zoom tersebut dihadiri para ketua KIM sekota Parepare dari 22 kelurahan, membahas salah satu visi dan misi pemerintahan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH Haji Pangerang Rahim, yakni terwujudnya Kota Parepare menjadi kota industri tanpa cerobong asap, di mana salah satu pilarnya selain kesehatan dan pendidikan adalah di sektor pariwisata. Dengan menghadirkan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare, Amarun Agung Hamka SSTPMSI. Untuk mewujudkan pariwisata sebagai penopang mewujudkan Kota Parepare sebagai kota industri tanpa cerobong asap, dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata melakukan kegiatan atraksi, tujuannya untuk menarik telapak kaki datang ke Kota Parepare. Tanpa adanya telapak kaki yang banyak datang ke Kota Parepare, tingkat kepercayaan investasi di Kota Parepare ini cukup sulit, sehingga salah satu strategi kami yaitu melakukan banyak atraksi. Atraksi apa yang direncanakan, diprogramkan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga, yaitu memperbanyak festival, memperbanyak event. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTPMSI pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa Dinas Kominfo Kota Parepare sebagai supporting system terhadap SKPD lainnya termasuk Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, dan dengan kehadiran kelompok informasi masyarakat atau KIM diharapkan dapat menjadi garda terdepan penyambung informasi khususnya di kelurahan dalam mewujudkan visi dan misi Wali Kota Parepare, khususnya dalam mewujudkan pilar ketiga yakni di bidang pariwisata. Kami dari Dinas Kominfo selaku SKPD yang memberikan support atau sebagai supporting system kepada semua SKPD ya, dengan keberadaan KIM ini Pak Kadis, jadi 22 KIM sekota Parepare sudah di-SK-kan oleh Pak Wali. Nah, ini sebagai penyambung lidah masyarakat di kelurahan. Dan seperti disampaikan tadi sebagai pilar ketiga visi misi Bapak Wali Kota Parepare, Wakil Wali Kota periode 2018-2023 sebagai kota industri tanpa cerobong asap, sebagai pilar ketiga ini kepariwisataan yang harus kita sebarluaskan atau diseminasikan. Ya. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama saya Johar Manikam, Saudara Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH memaparkan sejumlah program kerja pemerintah daerah untuk mewujudkan Kota Parepare sebagai kota industri tanpa cerobong asap di hadapan Dewan Pengawas BPJS yang melakukan kunjungan ke Kota Parepare beberapa waktu yang lalu. Pemerintah Kota Parepare menerima kunjungan lapangan Dewan Pengawas Badan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan pada Selasa 10 November 2020 di ruang pola kantor Wali Kota. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH mengucapkan terima kasih kepada rombongan yang telah memilih Kota Parepare untuk dilakukan kunjungan. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota 2 periode ini menyampaikan sejumlah program dalam mengembangkan Kota Parepare. Satu di antaranya adalah mewujudkan visi dan misi terwujudnya Kota Parepare menjadi kota industri tanpa cerobong asap. Saya pada kesempatan ini pada akhirnya menyampaikan bahwa di sektor kesehatan, karena memang Parepare di periode kedua saya ini, karena beliau lebih tua dari saya, punya visi misi, yaitu terwujudnya Kota Parepare menjadi kota industri tanpa cerobong asap. Kota industri tanpa cerobong asap. Pak Deputi tadi mengatakan dalam acara virtual, sehidup saya belum pernah saya mendapatkan buah pemikiran seperti ini kemana-mana. Lalu kita berbicara kota industri itu, maka yang kelihatan jejeran-jejeran cerobong asap. Tapi Wali Kota Parepare mengatakan kota industri tanpa cerobong asap. Kenapa? Karena kita tidak punya sumber daya alam, Pak.
Memangnya kita bisa punya gunung bisa diolah menjadi semen Parepare. Yang Pangka ya semen Tonasa, Maros ya semen Bosua. Kita tidak ada. Kita tidak ada perkebunan, tidak ada. Kita hanya mengandalkan kota jasa dan kita kota niaga. Nah, salah satu itu Pak adalah jasa industri kesehatan. Itu tidak ada cerobong asapnya kecuali cerobong asap pemusnah apa namanya itu ya, alat-alat medis kesehatan apa itu. Nah, ini. Jadi pendidikan. Kita juga sadar bahwa pendidikan itu adalah sektor industri. Industri pendidikan. Kita menghadirkan Institut Teknologi B.J. Habibie. Jangan kira PAD, potensi pendapatan asli daerah Parepare, sektor pendidikan tidak memberikan andil. Mahasiswa Unpar saja sekarang, Universitas Muhammadiyah, mahasiswanya sudah 7.000, 8.000. Sebagian besar tinggal di Parepare. Coba kalau 7.000, 8.000 beli Indomie seperti 1 bungkus 1 hari, kira-kira seperti apa multiplier efeknya persoalan itu. Nah ini yang saya katakan bahwa Parepare ini harus dibangun dengan teori telapak kaki. Penduduk saya 147.000 jiwa, berarti hanya 147.000 pasang kaki. Nah, saya bermimpi, berkeinginan bisa menjadi 500.000 pasang kaki di kota Parepare. Apa itu? Ayo kita gerakkan sektor kesehatan. Kita hadirkan Rumah Sakit Dr. Astri Ainul Habibie, rumah sakit regional. Sementara itu, anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Latunrang memuji kemajuan Kota Parepare di bawah kepemimpinan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH dan Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim. Menurutnya, Dr. HM Taufan Pawe SHMH adalah seorang motivator yang melahirkan banyak inovasi. Jadi beliau itu adalah sebagai motivator karena beliau memiliki suatu inovasi yang sangat tinggi. Makanya saya bangga selama 2 periode di Parepare, ya coba kita lihat Parepare betapa terawatnya sekarang. Kita masuk di Parepare kayak di Los Angeles ini Pak Wali. Benar Pak, saya tidak tadi teman-teman saya dari Dewan Pengawas pada saat masuk di jembatan Capau juga, Sumpah Minangai, dia tanya apa ya yang di sebelah sana itu. Yang dimaksud tadi Pak Wali itu adalah rumah sakit regional yang sebelah ini kita ada yang sangat mewah sekali. Jadi memang sangat sayang kalau kita tidak bantu Pak Wali. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dewan BPJS Kesehatan mengapresiasi kepemimpinan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH saat kunjungan kerja mengenai permasalahan layanan kesehatan BPJS Kesehatan di Kota Parepare. Kepemimpinan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH kembali mendapat apresiasi. Perubahan estetika kota yang terbilang pesat menjadikan kota kecil ini dengan segudang nama yang disejajarkan dengan negara-negara berkembang di dunia. Kali ini, pujian tersebut dilontarkan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Latunrang saat melakukan kunjungan kerja perihal permasalahan layanan kesehatan BPJS Kesehatan di Kota Parepare pada Selasa kemarin. Dalam sambutannya, Latunrang mengungkapkan kekagumannya bersama rekan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Pusat saat memasuki area Jembatan Sumpang Minangai. Jembatan Riverside RTH dan rumah sakit mewah yang terpampang di tepi pantai menjadi pesona tersendiri. Latunrang yang ditemui usai kegiatan memaparkan sejumlah hasil dari kunjungan kerjanya di Kota Parepare. Ya, sebagai Dewan Pengawas tentu akan melihat kebutuhan. Nah, dengan adanya diskusi tadi tentu kita lebih pahami lebih dalam bahwa permasalahan di bawah itu sebenarnya lebih ke teknis. Nah, ada keberanian antara pimpinan dengan stakeholder yang lain untuk menyelesaikan satu persoalan. Yang kedua, kita selalu inginkan di daerah itu ada koordinasi. Ego sektoral itu kita buang. Ada yang dimasuk sama lu, sama nah ego sektoral juga. Sehingga permasalahan itu betul-betul bisa terurai. Nah, tadi sudah dengar dengan Pak Wali Kota, dinas-dinas, ternyata harus bela. Nah, seluruh Indonesia sama lihat begitu modelnya. Kadang dengan hadirnya kita ini untuk mempertemukan selesai semua. Contoh pendataan, ya, klaim-klaim COVID selama ini tertunda sebenarnya harus bela. Karena BPJS itu terhadap klaim COVID hanya memverifikasi, artinya memverifikasi saja. Yang bayar nanti adalah negara melalui Kemenkes.
itu aja. Jadi nanti ini akan bawa langsung ke Jakarta, apa yang dibahas Iya lagi? lah. Ini namanya kita kunjungan lapangan secara spesifik, kepesertaannya bagaimana, apakah rakyat di Parepare ini sudah didaftar semua atau tidak, kenapa tidak didaftar. Nah rakyat kita ini butuh pelayanan. Nah situ, apakah rumah sakit ini sudah dibayar semua? Alhamdulillah tadi berlunas semua. Tidak ada masalah. Biasanya berapa lama tuh Pak? Biasanya masalah seperti ini akan selesai? Kayak tadi Saya makanya selalu ambil sampel Indonesia Timur, Tengah, karena luas Indonesia ini. Nah setiap hari harus saya bergerak, tidak cukup waktu saya. Nah spesifik seperti ini kita mengurai sehingga secara nasional nanti kalau kita lapor ke Presiden itu bisa membuat kebijakan yang lebih nasional. termasuk akreditasi RSA. Nah, akreditasi ini kan kewenangannya Kemenkes. Nah, tentu nanti Dewan Pengawas akan mendorong direksi untuk berdiskusi agar persoalan akreditasi ini jangan terhalang untuk kerjasamanya karena ada kebentuan di situ. Dan yang bisa lakukannya Dewan Pengawas, direksi tidak bisa menyuruh, Kemenkes tidak bisa. Tapi kalau kami mendorong, silakan kamu koordinasi ya. Itu struktur kenegaraan kita. Termasuk tadi yang pengintegrasian aplikasi Salamat ya? Termasuk berarti aplikasi ini internal. Berarti BPJS ini kita minta agar integrasi antara tiga tadi itu, Jasara Harja, BPJS dengan rumah sakit harus duduk sama-sama. Kuncinya ada di Pak Sekda. Panggil terus ya, kenapa lalit ini, kenapa tidak nyambung, apanya, baterainya atau apanya, kan gitu logikanya. Pak Sekda sebenarnya ikut teknis, tidak perlu saya. Kehadiran Dewas ini disambut lengkap oleh Wali Kota Parepare, Wakil Wali Kota Parepare, Kepala SKPD, hingga Camat. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Anda dapat menyaksikan berita lainnya di YouTube dan Facebook TV Peduli. Saya Yusriyadi Sugiarto. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.